guys, balik lagi sama aku. Video kali ini, aku bakal bahas cerita tentang orang-orang yang dari awalnya gemuk, bisa langsung jadi kurus cuma gara-gara hewan ini nih. Dan bakal lanjut ke cerita-cerita seru lainnya, jadi pastiin kalian nonton sampai habis ya. Setiap orang pastinya pengen punya badan yang bagus kan? Salah satunya cewek ini nih, dia awalnya punya badan yang gemuk. Tapi cuma dalam 3 hari, penampilannya benar-benar berubah. Tubuhnya jadi super langsing dan ideal, bahkan dia jadi model. Apalagi katanya, ini tuh cara kurus yang instan dan gak perlu olahraga. Nah, cowok ini namanya Henry. Dia dapat undangan di email buat langsung tahu nih, sebenarnya apa sih rahasia yang bikin orang-orang bisa langsung kurus. Jadi awalnya dia tuh belum tahu caranya kayak gimana. Di situ bahkan dia ketemu sama si cewek model yang awalnya gemuk tadi. Dan ketemu juga sama orang-orang lainnya yang sama-sama pengen kurus. Salah satunya cewek ini nih, namanya Kelly. Terus ini nih dokter yang katanya bisa ngubah tubuh mereka. Bahkan sebelum ngejelasin, dia nawarin orang-orang itu buat makan donat dulu. Karena katanya udah nggak perlu lagi diet-dietan, semua orang bisa kurus. Si dokter bahkan bilang kalau caranya ini 100% berhasil, gak ada yang gagal. Dan dia nunjukin akuarium kaca ini nih yang dari tadi dia tutupin. Mereka semua kaget karena di balik kaca itu ada hewan sejenis lintah raksasa. Jadi katanya dokter ini udah bertahun-tahun kan nyari tanaman herbal yang bisa bikin kurus. Sampai akhirnya dia malah nemuin lintah raksasa ini. Dan katanya jenis lintah ini nggak nyisep darah, tapi dia bakal ngeluarin cairan, terus cairan itu yang bakal ngelarutin lemak katanya. Karena dibilang aman, semua orang yang ada di situ langsung mau. Tapi si Henry masih ragu, karena itu lintahnya kelihatan serem banget kan. Sampai dokternya bilang kalau bahkan dia juga pakai lintah ini, dia awalnya juga gemuk dan aman-aman aja kan. Si Henry tetap aja nggak berani. Ya udah dia pulang. 2 minggu kemudian pas lagi makan siang, dia ngeliat orang-orang kok pada kurus. Bahkan dia ketemu cewek ini nih, si Kelly yang tadinya gemuk. Masih inget kan? Sekarang dia udah jadi kurus. Bahkan dia ditawarin untuk tampil di TV. Setelah ngeliat langsung kalau si Kelly beneran berhasil, cowok ini mulai tergoda nih nyobain lintah itu juga. Dan dia ditawarin masih bisa katanya, asal cowok ini mau diliput di siaran TV biar orang-orang pada bisa lihat. Besokannya si Henry datang kan ke stasiun TV itu, dan di situ diberitain kalau bentar lagi bakal terjadi gerhana matahari total. Terus kata si pembawa acaranya, biasa kalau gerhana matahari kayak gini, perilaku hewan-hewan tuh bakal jadi aneh, bakal jadi lebih aktif dari biasanya. Balik lagi ke studio, ini si dokternya udah siap-siap mau masangin lintah raksasa itu ke tubuhnya si Henry. Dia juga minta maaf nih karena sebelumnya udah ngeraguin si dokter. Awalnya sih masih nggak ada yang aneh, sampai kelihatan si pembawa acara yang lagi bahas gerhana tiba-tiba perutnya sakit. Si Kelly juga ngerasa matanya sakit. Dan ngeri banget, ada lintah raksasa yang keluar dari badannya si pembawa acara. Terus keluar juga dari matanya si Kelly, keluar dari si model. Jadi lintah yang ngeluarin cairan tuh ternyata berkembang biak di dalam tubuh. Dan bereaksi jadi ganas pas gerhana matahari. Pokoknya yang pakai lintah itu langsung pada jadi korban. Si Henry marah banget nih, untung dia belum pakai lintah itu. Bahkan si dokter juga meledak sampai nyiprat-nyiprat ke mukanya si Henry. Dan dia nggak sadar nih kalau di belakangnya ada lintah raksasa yang udah jadi gede banget karena habis makan orang. Kakinya si Henry ditarik, dia juga udah mau dimakan. Tapi untungnya dia berhasil nendang lintah raksasa itu. Dan dia timpa itu lintahnya pakai vending machine yang jualan snack ini. Sejak itu dia udah kapok dan gak kepengen deh jadi kurus lagi. Lanjut lagi, ini cerita tentang seorang cowok yang tiba-tiba nemuin jari. Dan tiba-tiba jarinya masih bisa tumbuh. Ini ngeri banget. Jadi ceritanya cowok ini namanya Clark. Dia tuh suka mengutin barang-barang yang dia temuin di jalan. Dan suatu hari dia nemuin jari ini. Dia nggak tahu sih itu jari binatang apa, tapi ya dia bawa pulang aja. Sampai rumah dia taruh nih di meja sambil dia tuh lagi minum-minum. Dan dia tuh lagi nyari-nyari di internet karena dia penasaran kan pengen tahu itu jari binatang apa. Sampai-sampai dia nggak sengaja numpahin air. Anehnya air yang tumpah itu langsung diserap dong sama jarinya. Akhirnya jari itu dia masukin ke kulkas. Tapi besokannya pas dia buka kulkasnya, jari itu udah nggak ada. Pas dia lihat-lihat, dia nemuin jari itu tergeletak di lantai. Bahkan tumbuh, sekarang jadi 2 jari. Dan lihat nih, jarinya masih bisa bergerak. Jari itu tumbuh terus, sampai bentukannya jadi tangan kayak gini.
Karena si Clark takut, akhirnya dia simpen di kulkas box dan dikunci. Tapi 3 hari kemudian, cowok ini ngedenger ada bunyi pecahan. Dan pas dia cek, tangan yang sebelumnya dia simpen itu udah gak ada. Ternyata jendelanya juga udah dipecahin. Jadi mungkin tangan itu udah berubah jadi monster dan kabur. Tapi beberapa hari kemudian, pas malam-malam, si Clark ngeliat nih di deket kulkas box itu ada darah yang netes. Dan pas dia buka, di dalam boxnya udah bukan tangan lagi wujudnya, tapi monster. Dan monster itu lagi tertidur. Dia juga ngeliat ada hati manusia yang tergeletak. Tiba-tiba ada detektif yang datang ngetok pintu. Detektif itu ngasih kabar kalau mantan istrinya si Clark baru aja meninggal. Jadi dia tuh udah pisah rumah sama mantan istrinya yang jahat. Dan katanya rumah mantan istrinya itu diserang, bahkan organ hatinya hilang. Langsung nih si Clark sadar kalau itu perbuatan si monster. Pas detektifnya udah pulang, si Clark lagi nyantai-nyantai nih. Tiba-tiba dia ngeliat monster yang tadi udah bangun. Dia ketakutan karena ngira bakal diserang. Tapi anehnya, monster itu ternyata nggak nyerang dia, malah kelihatan jinak. Mungkin dia tahu kalau udah ditolong. Sampai akhirnya dia kasih nama monster itu Bob. Dia biarin tidur di kulkas, dia ajakin nonton sambil makan popcorn. Pokoknya akrab banget. Terus lagi-lagi si Clark kesel nih sama operator yang nagih utang di telepon. Dan beberapa hari kemudian si Bob lagi-lagi bawain sesuatu nih. Kali ini dia bawain lidah. Terus cowok ini sadar kalau itu tuh lidah operator telepon yang dia benci. Berkali-kali nih si Bob juga nyingkirin orang-orang lain yang cowok ini benci. Dan potongan tubuhnya selalu dibawain ke si Clark kan. Jadi dia yang harus nyingkirin sisa-sisanya itu. Sampai terpaksa dia buang ke wastafel cuci piring. Nah tapi ini detektif akhirnya datang lagi. Dan mulai curiga karena ada bercak darah di bajunya si Clark. Padahal dia kan gak ngapa-ngapain, itu semuanya perbuatan si Bob. Tapi setelah detektif nyelidikin, ada terlalu banyak bukti di rumahnya. Makanya dia ditangkep. Dia juga udah ceritain nih semuanya soal makhluk itu. Tapi ya mana ada yang percaya. Lanjut lagi ya ke cerita berikutnya. Ini ngeri banget sih. Tiap pria ini ngerasa sakit, dari mulutnya bakal keluar koin emas. Jadi awalnya ada seorang cowok nih namanya Justin. Dia abis naik pesawat dan lagi nungguin kopernya di bandara. Pas ketemu langsung dia bawa nih kopernya. Walau sebenarnya itu tuh bukan koper dia, koper aslinya udah hancur kayak gini. Di perjalanan pulang, dia masih belum sadar kalau salah koper. Apalagi dia tuh baru aja putus sama pacarnya, jadi dia lagi kepikiran banget. Di rumah, si Justin masih berusaha ngilangin stresnya nih. Sampai tiba-tiba, dia ngedenger ada suara orang di dalam kopernya. Dan pas dibuka, ada seorang pria yang kelipet di dalam koper itu. Cowok ini udah ketakutan, tapi pria itu minta tolong banget buat dikeluarin dari koper. Si Justin langsung bilang mau dia bawa aja ke rumah sakit. Tapi prianya ini pokoknya nggak mau, karena katanya ada orang yang lagi ngejar dia, dan kalau ketahuan dia lagi di rumah sakit, bisa bahaya. Makanya kan dia minta bantuan si Justin buat keluarin sendiri. Tapi tiba-tiba pas mau bantuin, ada koin emas yang keluar dari mulut pria itu. Baru deh dia tahu kalau secara ajaib mulut pria ini bisa ngeluarin koin emas tiap dia ngerasa kesakitan. Si Justin masih kebingungan nih sama apa yang terjadi. Akhirnya dia tutup lagi tuh kopernya, dia butuh waktu. Besoknya dia cek, ternyata koin itu beneran emas asli. Terus cowok yang gondrong ini tuh temennya nih. Dia nanyain si Justin dapat koin emas itu dari mana, tapi dia nggak mungkin ngasih tahu kan. Dan di jalan pulang, mereka ketemu sama cewek ini. Ini tuh mantan pacarnya si Justin. Dia ketakutan karena dia kira Justin nyembunyiin mayat di koper di dalam kamarnya. Akhirnya si Justin ngasih tahu temen-temennya nih kalau ada seorang pria yang terjebak di koper. Sampai temennya ini lihat langsung kalau dari mulut pria itu keluar koin emas. Dan temennya langsung kesenengan. Temennya ini emang jahat dan licik. Dia tutup kopernya dan dia tendang jatuh dari tangga. Pria di dalam koper itu jadi kesakitan kan, makanya keluar koin emas yang banyak banget. Temennya langsung bilang ini harus dimanfaatin. Si Justin setuju sih, tapi dia bilang cuma 2 hari aja. Abis itu pria ini harus dilepasin. Mereka siksa abis-abisan nih. Pakai penjepit, dicabutin giginya, diinjek-injek pakai sepatu hak tinggi, dan mereka ngasilin koin emas yang banyak banget. Mereka bisa beli apapun yang mereka pengen. Sampai akhirnya si Justin mulai ngerasa kalau ini salah, karena udah 2 hari, udah waktunya pria ini dilepasin. Pria ini tuh disiksa pakai setruman listrik. Si Justin takut pria itu nggak kuat, bahkan dia bisa meninggal. Tapi teman-temannya yang serakah nggak mau stop.
Akhirnya si Justin bilang dia mau lapor aja ke polisi. Jadi pada kesel dan cewek ini jahat banget nih. Dia hancurin handphonenya si Justin, bahkan dia pukul juga kepalanya. Sampai dia nggak berdaya dan jatuh dari tangga. Dua orang ini mau kabur nih. Tapi sebelumnya, mereka mau nyiksa abis-abisan pria ini dulu, biar ngasilin koin sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata, pria itu nunjukin wujud aslinya nih. Jadi dia tuh sebenarnya jin yang ngetes manusia. Dan dua orang yang serakah ini kena hukum nih, jadi masuk ke dalam koper. Gak lama, si Justin yang di rumah sakit baru aja sadar. Dia dapat kiriman bunga, dan katanya karena dia baik, jin itu pasti bakal bantuin dia kalau butuh bantuan. Dan si Justin pasti nggak tahu nih kalau teman-temannya udah pada kejebak di koper. Gimana guys? Ngeri tapi seru-seru kan ceritanya? Kalian lebih suka cerita yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Nah berikutnya aku pasti bakal ceritain cerita-cerita yang seru lagi nih. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya biar nggak ketinggalan. Boleh komen juga ya kalau kalian ada request mau aku ceritain apa lagi. Oke deh guys, kayaknya segitu aja ya dari aku. See you on my next video. Bye!